diskusikan yang sedang viral di Lombok. Yang pertama ini tentang terbitnya SK Kemenkumham, SK nomor AHU 000129 garing AH 0108 tanggal 30 November 2020 tentang pengesahan hasil muktamar NW yang di Mataram kemarin. Terus yang kedua itu tentang komentar tokoh-tokoh NU yang menolak eksekusi, ya, pergantian nama bandara dari Bil menjadi Bizam. Mungkin dikomentari yang nama bandara dulu. Bagaimana komentar Anda tuh yang mereka rame-rame menolak perubahan nama bandara itu? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya juga baru membaca di media sosial ya adanya penolakan ya kemarin dari pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, terutama Pak Bupati, kemudian ada juga dari masyarakat. Nah, sekarang muncul lagi dari pengurus NU. Ini baru lagi nih, baru lagi nih. Ya, pada prinsipnya sih saya melihat mungkin pertama tokoh-tokoh kita perlu duduk kembali ya membicarakan tentang tindak lanjut dari SK Kemenhub ya untuk penamaan nama bandara. Ya. Tentunya kalau kita berbicara alasan pemerintah ya kenapa kemudian menerima pengusulan perubahan nama bandara ya karena memang Maulana Syah kita tahu pada waktu itu ya baru-baru keluar SK beliau sebagai salah satu pahlawan nasional dari Provinsi Nusa Tenggara Barat ya. Perlu kita catat bahwa beliau satu-satunya tokoh ya, tokoh agama, tokoh pendidikan juga ya. Kemudian tokoh politik ya, karena beliau sempat di Masumi dulu dan beliau melalui jasa-jasanya yang besar terhadap pembangunan SDM di Nusa Tenggara Barat ya, termasuk juga di Lombok Tengah ya. Kan banyak sekali pondok pesantren Nahdlatul Wathon yang ada di Lombok Tengah. Ini perlu menjadi catatan kita juga bahwa ada andil besar beliau di sana untuk pembangunan SDM. Nah, jasa-jasa inilah yang kemudian pemerintah ya melalui SK yang dikeluarkan oleh Pak Presiden Joko Widodo, beliau kemudian diangkat menjadi pahlawan nasional. Nah, tidak lama setelah itu ada pengusulan ya, kalau nggak salah dari provinsi ya, pada waktu itu masih dipimpin oleh Gubernur NTB Bapak Tuan Guru Bajang ya, yang disetujui oleh tentunya DPRD provinsi ya, dan kemudian diterima oleh pemerintah dan keluar SK-nya. Lalu kemudian muncullah kontroversi di masyarakat mengenai perubahan nama bandara ini. Kalau kita belajar tentang sejarah ya, sejarah penamaan bandara ini saya lihat hampir semua ya, itu mengacu kepada tokoh-tokoh lokal. Ya. Jadi kalau kita lihat misalkan bandara di Balikpapan ya, kemarin kan nama bandaranya nama Sepinggan, ya, Sepinggan Balikpapan. Lalu kemudian diganti dengan Sultan Salehuddin sekarang, ya, yaitu salah satu sultan yang ada di Kerajaan Kutai Kartanegara. Itu juga menimbulkan pro kontra, ya, ada yang tidak setuju, ada yang setuju, tapi pemerintah melalui pendekatan yang yang baik ya sehingga masyarakat perlawanan ataupun ketidaksetujuan itu berubah menjadi kesepakatan bersama. Akhirnya nama bandaranya juga diubah. Artinya sebenarnya perubahan nama bandara itu sesuatu yang normal, sesuatu yang biasa. Tidak harus kemudian itu menjadi problem ya. Nah, jadi saya ingin tekankan kembali bahwa penamaan bandara ini
umumnya ya, selain dari tokoh lokal ya, juga dari pahlawan nasional ya. Karena bagaimanapun pahlawan nasional juga ini menjadi legitimasi besar ya, pengakuan negara terhadap tokoh lokal menjadi seorang pahlawan. Ya. Jadi pahlawan ini kan tidak gampang ya, banyak sekali syarat-syarat yang harus dipenuhi, termasuk ya kemudian melihat sepak terjang beliau di dunia pendidikan, kemudian perjuangan beliau melawan apa penjajah ya, baik Jepang maupun Belanda pada waktu itu. Mungkin yang sangat kelihatan Jepang ya, yang ingin menutup sekolah ya. Bayangkan tahun 1937 itu beliau sudah punya kesadaran pendidikan yang luar biasa ya, mendirikan uh, pesantren ya, pesantren Mujahidin, kemudian yang diubah menjadi madrasah ya, diniyah Islamiyah Nahdlatul Wathon. Ya ini kan zaman dulu susah ya, orang mendirikan lembaga pendidikan ini sebuah apa ya, sebuah ya levelnya kan udah mungkin kelompok elit ya, kelompok elit yang punya awareness ya, kesadaran pendidikan yang tinggi ya, termasuk misalkan di Jawa juga masih bisa dihitung jari lembaga pendidikan pada waktu itu. Nah itu yang kemudian pemerintah melihat ya, kenapa kemudian beliau menjadi pahlawan nasional, dan perjuangannya terhadap kaum perempuan juga tidak main-main ya. Beliau khusus mendirikan sekolah Nahdlatul Banat ya. Jadi untuk sekolah kaum perempuan ya. Kata beliau pada waktu itu, saya ingat, nggak bisa kita hanya memperbaiki laki-laki ya tanpa memperbaiki perempuannya. Jadi dua-duanya harus seimbang, harus equal ya. Jadi kembali lagi kepada penamaan bandara, kalau menurut saya pribadi, jadi penggunaan nama pahlawan ya itu saya kira sesuatu yang sangat bagus ya. Selain untuk memperkenalkan tokoh lokal kita di level nasional ya, juga kan ini menjadi ikon. Bagaimanapun nama Tuan Guru itu ya ikon Sasak ya, bukan kemudian ikon Pancor ya. Jadi makanya Tuan Guru kenapa beliau dikenal Maulana Syekh Tuan Guru Zainuddin Al-Ampenani gitu kan. Karena beliau dulu belum dianggap dari Ampenan gitu ya. Itu simbol lokalitas masyarakat kita dulu ya. Kebetulan Tapi saya potong sedikit, salah satu alasan mereka itu mungkin nggak mereka kurang dilibatkan dalam proses pengusulannya, terutama tokoh-tokoh masyarakat setempat, baik juga dari NU. Ya. Nah, NU ini baru muncul ya. Saya artinya pengatasnamaan organisasi ini juga baru muncul. Harusnya NU ini nggak perlu berbenturan lah menurut saya. Bagaimanapun kan kita masih satu ideologi ya. Kita termasuk ormas yang memperjuangkan NKRI, ya, memperjuangkan Pancasila. Ya. Kita nggak aneh-aneh. Dan Maulana itu kan tokoh NU, yang bawa NU ke Lombok ya beliau dulu, harusnya bersyukur tokoh-tokoh NU kan. Sebelum kemudian beliau keluar dari Masyumi, lalu mendirikan Nahdlatul Wathon. Ini kan ada sejarahnya juga ya. Jadi harusnya orang Sasak, tokoh-tokoh NU sekarang ya harus syukur kan beliau juga pengurus NU dulu ya, sebelum adanya NU. Ini dari sisi ideologis ya, saya kira NU ini nggak harus berbenturan. Ini kan ideologinya sama ya, tidak harus saling menafikan satu sama lain. Ini menurut saya ini tensi politik lokal aja sih, yang kemudian sangat disayangkan kalau ini menjadi sebuah isu penolakan nama bandara. Saya yakin mungkin ya, karena kan ini proses pengusulan ini tidak bisa melibatkan semua kan. Ini kan jalur birokrasi ya. Kecuali kita menganut sistem syuro, semua masyarakat dilibatkan kan. Ini kan jalur birokrasi ya, tentunya ada gubernur, ada mungkin DPRD provinsi ya, kemudian mungkin para bupati juga ya, ada atas nama tokoh masyarakat ya. Tapi kan tidak semua orang juga dilibatkan gitu. Nah ketika ini kemudian hasilnya ada yang menolak, saya kira wajar-wajar aja ya. Tetapi kan tidak harus kemudian ini menjadi pertentangan yang panjang ya. Karena pemerintah sudah mengeskakan ya. Kenapa harus kita juga berusaha untuk mencabut ya. Dan
nama bandara kan tidak berubah sebenarnya. Itu kan hanya ditambah saja, ya kan? Tidak mengubah nama bandara sebenarnya. Kan ini hanya menambah, ya. Menambah nama bandara. Jadi saya minta tokoh-tokoh kita ya, baik dari teman-teman NU ya, karena ada Pak satu Pak Prof Masrun di sana, kemudian ada Tuan Guru sepuh kita kan, Tuan Guru Bagu ya. Jadi saya kira mungkin perlu juga ada pembicaraan lebih lanjut ya. Bagaimana kemudian nama ini jangan sampai nama Lombok juga rusak gitu loh. Jadi masa gara-gara nama bandara kemudian saling salib ya, saling balas surat, saling lobby di pusat, ini kan kasihan nama Lombok ini, kita udah banyak konflik ya. Kenapa harus banyak kenapa harus diekspos keluar juga kan? Ini kasihan Lombok nanti nih ya. Jangan sampai kemudian mengganggu pembangunan agenda nasional kita ya di Mandalika gitu. Jadi saya pinginnya mungkin perlu ada pertemuan kembali tokoh-tokoh ini ya, perlu duduk bersama. Kita jangan terlalu berpikir sektarian lah ya. Teman-teman NW juga jangan kemudian merasa punya bandara gitu kan, setelah nama ini seolah kita yang punya bandara gitu kan, bukan. Jadi Tuan Guru ini kita dudukkan sekarang sebagai tokoh nasional, beliau pahlawan nasional, diakui oleh negara dan di SK-kan oleh negara gitu. Ini kan juga sama aja kita menentang pemerintah ketika ini kita tolak, kemudian ada pembangunan opini-opini yang justru merugikan NDB kalau menurut saya. Ya, dan juga salah satu alasan teman-teman dari Lombok Tengah itu mungkin karena posisinya di Lombok Tengah ya. Jadi nama Tuan Guru itu tidak benar-benar merepresentasikan NTB begitu. Kalau bandara sih di mana-mana ya, itu kan persoalan lokasi saja. Mungkin kebetulan Lombok Tengah pada waktu itu lokasinya luas gitu kan, tanahnya ada gitu kan. Ya sama kayak bandara yang di Rembiga kan, bandara Selaparang kan. Kerajaan Selaparang tuh pusatnya di mana? Itu kan di Lombok Timur. Masa kemudian orang Mataram bilang, wah ini bukan kerajaan kita, ini kan tidak seperti itu kan. Artinya ini kan bandara internasional ya, tidak milik siapapun. Kalau lokasinya kebetulan ada di Lombok Tengah ataupun ada misalkan di Lombok Timur, di mana ya, saya kira itu tidak bisa kita jadikan alasan. Ini kan duit negara juga, bukan duit siapa-siapa yang dipakai membangun kan, ya. Jadi jangan kemudian ada juga klaim bahwa ini bandara satu daerah, ini kan keliru juga. Ini kan ada kontribusi orang Sumbawa juga di sana kan, teman-teman dari pulau seberang gitu. Ya, dan perlu kita catat ya, Maulana Syekh ini kan juga banyak murid-murid beliau yang terkenal dari Lombok Tengah itu. Jadi kayak Tuan Guru siapa namanya itu, kalau orang menyebut beliau Tuan Guru Kocek, siapa lupa nama beliau itu. Beliau sangat terkenal ya, dan banyak pesantren NW di Lombok Tengah ini perlu kita catat juga ya. Banyak pesantren NW, cuman kan jadi persoalan ya, kemudian ketika ini saya tidak tahu ya, ini kan ada juga terkait dengan situasi politik pilkada, mungkin ada juga ya. Saya sih tidak mau membahas ke arah ke sana begitu. Tetapi kemudian Tuan Guru Jainuddin Abdul Majid ini juga punya pengaruh, punya kontribusi di Lombok Tengah. Kalau memang itu dijadikan sebagai dasar penamaan bandara, ini juga beliau banyak, jasa-jasa beliau banyak SDM yang dibangun dari sana kan. Saya kira sekarang ini kita bukan saatnya bicara tentang sektarianisme gitu kan. Kita ini butuh kolaborasi, Lombok Tengah, Lombok Timur, seluruh kabupaten yang ada di Lombok Barat ini kan butuh kolaborasi membangun NTB. Saya kira itu komentar saya.